ketemu lagi kita di Ruang Perempuan. Perempuan hebat, Indonesia pasti akan maju. Kenapa kok kita bicara tentang perempuan dan saya menghadirkan sosok laki-laki? Karena biasanya sosok seorang laki-laki itu tidak bisa lepas dari sosok perempuan, utamanya ibu. Sehingga pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Arief Nur Rahman. Beliau ini adalah sebagai manajemen consultant khususnya di Makassar. Ya. Jadi apa kabar sahabat-sahabat perempuan di Makassar? Dan beliau juga adalah sebagai kontraktor juga. Nah, dalam keseharian beliau menjadi seorang konsultan yang menghandle sekian banyak permasalahan tentang sumber daya manusia dan juga sebagai kontraktor yang bicara tentang teknik gitu ya. Tetapi pasti punya kelembutan dan bagaimana cintanya kepada seorang ibu. Nah, benar nggak sih Mas Arief? Kita pengen ngobrol bahwa laki-laki itu identik banget tidak bisa lepas dari sosok seorang ibu. Dan kayaknya ibu itu adalah segalanya buat sosok laki-laki. Benar nggak Mas? Ya, makasih Mbak ya, Mbak Tutut. Saya memang di keluarga 4 bersaudara, laki-laki tunggal. Oh, 4 bersaudara laki-laki tunggal. Ya. Jadi ibu saya adalah energi yang betul-betul saya butuhkan dalam hidup. Energi dari ibu. Ya. Karena kan kalau seandainya satu sendiri sebagai laki-laki, bukannya harusnya Mas Arief yang memberikan energi kepada para perempuan. Tetapi kenapa malah justru ibu itu adalah energi buat Mas Arief? Saya memberikan energi kepada perempuan di luar ibu saya. Oh, memberikan energi di luar dari ibu? Ya, salah satunya kepada adik saya. Saya putra ketiga dari 4 bersaudara. Adik saya usia sekarang 49 tahun, belum dikasih jodoh. Jadi saya salah satunya orang yang saya berikan energi adalah dia. Karena dia adalah masih menjadi tanggung jawab saya sebagai anak laki-laki. Kebetulan bapak saya sudah tidak ada, jadi saya terhadap istri saya, energi yang tadi Mbak Tutut maksudnya sampaikan tadi, energi yang harusnya saya memberikan kepada orang wanita, yaitu bentuknya kepada teman, kepada staf saya, kepada ini yang semuanya misalnya wanita, saya yang menyalurkan energi dengan catatan energi positif. Tapi saya mendapatkan energi yang untuk bisa seperti itu adalah dari ibu saya dan istri saya. Kalau boleh tahu, Pak, saya catat ya Mas, ya. Berarti energi itu dapatnya dari ibu dan dari istri. Ya. Kalau boleh tahu, energi seperti apa yang diberikan oleh ibu kepada Mas Arief? Ini saya kasih permisalan. Ketika ibu saya sudah stroke sejak 2008. Ya. Jadi kalau saya datang ke Jakarta, terkadang saya hanya melihat beliau tidur atau di kursi roda. Ya. Dalam kondisi tidurnya beliau saja, saya bisa memegang tangannya, itu sudah energi bagi saya. Dan saya tidak bisa mengucapkan dalam bentuk kata-kata, karena saya rasakan itu energi positif sekali buat saya. Dan ketika saya perjalanan hidup, waktu saya kuliah di Jogja, mulai dari sekolah, kebetulan perjalanan sekolah saya itu dulu di Makassar dari STK sampai SMA. Saya lumayan termasuk kategori orang yang bandel. Jadi kalau ibu saya ini tidak pernah memarahi saya. Di saat yang berbeda, almarhum bapak saya mendidik saya sangat keras, sangat disiplin. Jadi di situ, dan saya alhamdulillah semarah apapun saya tidak pernah mengatakan kasar kepada ibu saya, insya Allah selamanya. Nah, energi yang bagi saya bisa mempengaruhi saya, ketika ibu saya sudah tidak tersenyum sama saya, walaupun tidak dalam bentuk marahnya, tapi tidak tersenyum sama saya, itu sudah bisa mempengaruhi perjalanan hidup saya. Artinya saya rasakan betul. Tidak nyamanan. Betul. Okay. Apa sih Mas yang Mas Arief rasakan dari pelajaran penting seorang ibu gitu ya? kepada Mas Arief yang selalu ditekankan? Apa yang menjadikan
Mas Arief sampai begitu cintanya, sampai begitu merasa punya kedekatan emosional kepada ibu? Yang jelas karena saya putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Semua perempuan, 3 orang, kakak 2, 1 adik. Jadi saya di tengah-tengah nomor 3, saya laki satu-satunya. Itu sudah pasti saya sangat dekat dengan ibu saya. Itu ya. Terus yang kedua, ibu saya selalu mencontohkan kepada kami putra-putrinya. Beliau tidak ada rasa dendam dalam hidupnya. Tidak ada Rasa dendam, sakit hati terhadap orang sudah sangat banyak dalam perjalanan kami sejak kecil melihat bahwa ibu ini disakiti. Dan itu faktanya dilihat kami depan mata kami. Tapi balasan yang diberikan kepada orang itu tidak ada rasa sakit hati beliau tunjukkan. Dan itu berulang-ulang kali. Nah, kan biasanya kalau perempuan, Mas, apalagi di zaman sekarang, saya melihat pun ketika orang disakiti kan biasanya kita sering merasa, ih kenapa sih bla 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 bla. Pasti kan kita ada perasaan kesal ya, paling enggak meskipun tidak membalas, tapi ada perasaan kesal. Dan kadang-kadang perasaan kesal itu secara tidak sengaja menempel gitu ya di dalam hati masing-masing gitu ya. Apakah ibu juga Mas Arief melihat rasa kesalnya itu adakah gitu, atau memang tidak ada sama sekali, karena itu kayaknya sudah sesuatu hal yang buat kami itu adalah ibu peri banget gitu. Rasa kesal ada, hanya itu tidak berlarut-larut. Terkadang kita malah putra-putrinya mengingatkan beliau, Ma, panggilan kami kepada orang tua kami adalah Papa dan Mama. Setelah menjadi punya cucu, kami merubah menjadi Atong dan Uti, ya. Jadi pada saat itu kami mengingatkan kadang-kadang pada saat kami sudah SMP, SMA, Mah, hati-hati sama si A. Sudah berapa kali Mama disakitin gini. Ketika rasa sakit hatinya itu sudah lewat, beliau tidak mendengarkan itu. Justru beliau membuka pintunya untuk itu. Tapi rasa sakit itu ada. Rasa sakit manusiawi ada. Nah, terus yang kedua, di saat tahu ibu saya sakit stroke, di situ pelajaran yang bagi saya pribadi sebagai anak laki-laki sangat banyak. 2019 ibu saya setelah sekian banyak melewati serangan-serangan stroke, beliau tidak bisa melihat. Karena mungkin glukoma ya, tidak bisa melihat dan tidak mau dioperasi karena sudah tua. Ya, sekarang sudah mau usia 80. Dalam kondisi tidak bisa melihat, kehidupan yang dilakukan setiap hari tidak ada perubahan sedikit pun. Tanpa ada rasa. Saya membayangkan yang tadinya bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat, pasti kaget, pasti bingung. Ini tidak. Apa yang dijalanin, saya sempat memutuskan 9 bulan mendampingin ibu saya di 2019. Dengan niat bahwa saya mau pindah ke sini, ternyata pekerjaan yang harusnya saya jalankan di pending, akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya lihat betul ibu saya seperti itu. Tidak ada perubahan. Jadi ini pelajaran yang bagi saya pribadi sebagai anak laki-laki bahwa betapa ikhlasnya beliau melihat, menjalani yang tiba-tiba bisa berguyon dengan cucunya. Sekarang sudah ada buyutnya. Buyutnya lahir, beliau tidak lihat. Tetapi beliau bisa merasakan arti aura kasih sayangnya kepada anak cucu dan cicitnya. Betul. Nah, Mas, dengan satu kasih sayang yang besar tadi kepada ibu, sosok ibu, perhatian Mas Arief terhadap ibu, bagaimana menunggu ibu pada saat sakit, gitu kan? Ada yang istilah seringkali kok mengistimewakan ibu sementara punya pasangan hidup, yaitu istri gitu kan? Bagaimana? Apakah ada sih rasa cinta yang dibagikan kepada ibu atau rasa cinta yang dibagikan kepada istri? Ataukah biasanya seringkali kita mendengar istilah ibu mertua itu adalah kompetitor? Nah, ini mungkin buat satu insight karena Mas Arief begitu cintanya kepada ibu, bagaimana sih sosok istri gitu di Mas Arief gitu? Jadi saya menikah untuk kedua kalinya.
Mbak Tutut, biar setelah bercerai saya bertemu dengan seseorang yang sekarang istri saya kebetulan sudah janda juga, teman SD saya. Nah, sebelum saya menikah dengan istri saya sekarang di tahun 2014, persyaratan saya cuma satu. Nomor 1 ibu saya, nomor 2 anak-anak saya, nomor 3 kamu. Oke, berarti istrinya di Nomor 3. Mas? Oh. Karena anak saya perempuan adalah tanggung jawab saya. Dua-duanya anak saya ini perempuan dan ikut ibunya di Jogja. Dua-duanya Perempuan. Masya Tanggung Allah. jawab saya. Karena saya sebagai seorang muslim, saya paham betul dalam Al-Quran dikatakan bahwa seorang laki-laki itu mempunyai tanggung jawab 4 orang. 1 ibunya, 2 anaknya, 3 saudara kakak perempuannya, 4 kalau ada istrinya. Ya, saudara perempuan dan istri. 4. Ketika dia tidak bisa menjaga itu semua, maka dia akan ditanya sama Allah di kemudian hari. Jadi dari semua itu, alhamdulillah istri saya sampai insya Allah selamanya, ketika kapanpun saya dipanggil untuk kepentingan ibu, dia tidak pernah mengatakan tidak. Sampai hari ini. Saya sudah 2 minggu di Jakarta, istri saya masih di Makassar. Dan dia tidak pernah mengatakan, Mas cepat pulang, tidak. Mas jangan pulang kalau mama belum izinkan pulang. Bahasanya begitu, istri saya. Justru itu yang membuat ada respect dan kasih sayang. Betul. Dan itu tadi yang Mbak Tutut saya sampaikan bahwa dalam hidup saya ini 2 energi yang saya dapatkan. Ketika saya mendapatkan sumber energi utama adalah ibu saya, tetapi itu tidak akan full energi dalam badan saya ketika saya melihat istri saya energinya negatif terhadap saya. Nah, tadi salah satu contoh, saya dengan semangatnya di sini menjalani, terutama saya datang karena ibu saya sakit, saya datang ke Jakarta ini. Nah, saya dengan semangatnya, karena istri saya justru mengatakan jangan pulang kalau mamah belum mengizinkan pulang. Artinya mendapat dukungan. Ya, energi ini positif berarti kan yang didapatkan, berarti saya menjalaninya semuanya dengan penuh full energi yang saya rasakan. Beda bahasanya kalau seandainya seorang istri mengatakan, Mas pulanglah Mas, gitu kan. Dengan kondisi-kondisi yang seperti itu kan kita rata-rata ya hampir mayoritas sekali kan bahwa sebagai seorang istri kita juga punya hak dong, gitu kan. Sementara dari sudut pandang suami kan juga merasanya bahwa gue mesti hormat nih sama ibu, gitu kan. Ini kan seringkali menjadi satu tarik menarik. Nah, bagaimana ya kunci ataupun clue-clue gitu ya, strategi yang Mas Arief bangun, mungkin bukan strategi lah. Bagaimana cara yang Mas Arief bangun untuk bisa menumbuhkan pemahaman kepada pasangan terhadap peran anak laki-lakinya? Jadi Allah mengendaki dengan ibunya anak-anak saya, istri saya yang sebelumnya dan yang sekarang. Jadi saya selalu memperlakukan, Allah izinkan saya supaya dia respect terhadap ibu saya. Maka saya memperlakukan ibu dan bapak mertua saya sama persis dengan orang tua saya. 2-4 orang mertua saya sudah meninggal semua. Yang dulu dan yang sekarang. Alhamdulillah Tuhan mengendaki, Allah mengendaki, 4-empatnya saya yang menunggui. Padahal menantu ada yang lain. Allah mengendaki itu. Dan saya total menganggap beliau semua adalah orang tua saya. Jadi saya tanamkan juga kepada dia bahwa dia baktinya adalah kepada saya. Tapi ketika orang tuanya panggil, maka lakukan itu. Saya dengan ikhlasnya, silahkan. Saya tertarik dengan satu hal nih Mas sebenarnya, bahwa kadang-kadang ketika laki-laki ini sebagai kepala rumah tangga, dalam tatanan kita laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga. Memang harusnya itu, memang seharusnya begitu. Seringkali keluar powernya gitu sebagai laki-laki, gitu kan? Nah, ini sebenarnya apakah ini hanya persepsi saja, ataukah memang apakah ini umumnya pada laki-laki seperti ini atau seperti apa? Ini saya
tidak mengatakan mewakili orang lain, tapi saya mewakili saya sendiri. Saya dididik dan dicontohkan oleh almarhum bapak saya. Pas bertemu dengan mertua saya, dua-duanya laki-laki menjadi laki-laki yang tidak superior. Tiga-tiganya. Satu almarhum bapak saya, yang satu dua mertua laki-laki saya almarhum. Dan perjalanan hidup saya tidak semua pekerjaan saya berbagi dengan istri. Saya menyapu, saya ini dan semuanya. Jadi tidak ada superior dalam hidup saya. Dalam menerapkan ini mungkin sangat, kalau dikatakan bahwa mungkin sangat ideal, tidak. Tapi itulah yang saya jalankan. Pertengkaran pasti ada, tapi perselisihan pasti ada dalam keributan keluarga. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi saya sudah 1 tahun sejak pandemi ini, saya berdua dengan istri saya di Makassar, tidak ada pembantu. Dengan rumah lantai 3. Jadi saya berdua saja membersihkan rumah itu. Oke, artinya ada satu kolaborasi. Selalu. Dan bagian cuci piring misalnya adalah itu bagiannya Arif. Dan itu semua kita lakukan ikhlas. Tidak ada. Saya membersihkan lantai 2, dia membersihkan lantai 1, gitu. Saya membersihkan halaman, dia memasak, begitu. Jadi itu dilakukan sejak saya masih pertama kali menikah dengan ibunya anak-anak saya. Itu sudah terjadi. Oke, Mas. Mungkin ada satu message gitu ya, ada insight yang perlu kita ambil gitu, apa yang Mas sampaikan, bahwa apa ya yang menjadi satu catatan bagi para kaum Adam gitu. Kalau lagi kepada kita kaum Hawa, apalagi para istri dan nanti anak-anak perempuan calon ibu gitu ya. Ketika dalam mengarungi satu rumah tangga, ada satu message penting apa yang ingin Mas Arif sampaikan? Kalau saya cuma satu, hargai istrimu dengan catatan seorang istri yang layak untuk dihargai. Itu ada bahasanya. Ada, bagi saya, ada seorang istri yang meminta dihargai, tetapi dia tidak layak dihargai. Itu yang seperti apa, Mas? Contoh, dia meminta diberikan emansipasi dalam hidupnya, kebebasan. Dan itu bagi saya itu no problem, Saya menjalani semua itu sama, karena saya hidup di lingkungan wanita kan dari kecil. Nah, anak-anak saya juga pas dikasih wanita semua, perempuan semua. Jadi, tetapi dia tidak menjalankan tugas dan kewajiban dia. Dia menuntut kewajiban suami, dia tidak menjalankan kewajiban. Bukan berbicara biologis, tidak. Karena bagi saya pernikahan itu bukan semata-mata biologis, tidak. Jadi lebih dari itu. Jadi pergi, dia harus tahu suami ada di mana, tapi dia tidak boleh suami tahu dia ada di mana. Itu yang berarti tidak layak dihargai. Jadi ketika itu terjadi, saya insya Allah tidak. Saya menganggap bahwa saatnya lah kembalikan ke posisinya. Anda adalah istri, saya suami. Karena dia juga yang sendiri yang menginginkan posisi itu terjadi. Emansipasi akhirnya dia salah kaprah. Artinya bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya antara laki-laki dan perempuan punya satu kehidupan yang tanggung jawabnya sama. Betul, gitu ya. Betul. Bisa kalau kita bicara emansipasi, masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Betul. Ya kan? Betul. Tetapi bahwa ketika perempuan itu boleh berkarir, ketika perempuan itu boleh berkarya, tetapi bagaimana bahwa proses saling di dalam keluarga ini tetap harus tercipta. Betul. Gitu ya, Mas? Betul. Oke. Terima kasih banyak, Mas Arif. Sama-sama, Mbak. Semoga memberikan satu insight, memberikan satu wacana, dan Amin. juga menggerakkan kita para perempuan bagaimana untuk bisa menjadi satu bagian yang dicintai. Amin. Untuk bisa orang mencintai karena respectnya, gitu ya. Dan bagaimana kita tidak menjadi cemburu karena laki-laki mencintai ibunya, karena itu adalah kekuatan energi cinta bagi laki-laki. Ibu adalah surga. Ibu adalah surga bagi seorang laki-laki. Ibu yang seperti apa tadi ya? Betul. Istri yang seperti apa dan ibu seperti apa? Yang seperti apa? Jangan kemudian ibu adalah surga di bawah telapak kaki ibu, tetapi seorang ibu tidak bisa menjalankan sebuah amanah dengan benar. Terima kasih banyak atas diskusi kita di Ruang Perempuan.
kita akan banyak lagi ngobrol tentang bagaimana emansipasi, bagaimana Ya. kemandirian perempuan. Karena saat ini saatnya perempuan harus bisa untuk mandiri agar Indonesia bisa bertumbuh, agar Indonesia bisa maju. Betul. Perempuan yang cerdas, Indonesia akan jaya. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada catatan tulis di komen. Terima kasih. Terima kasih.